Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca bacaan Injil hari ini dan mendengarkan renungan hari ini. Mari kita simak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ayat menarik dari bacaan hari ini. Pertama, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Injil Markus bab 3 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan hal yang jahat kepadamu." Kitab pertama Samuel bab 24 ayat 18. Dari bacaan pertama, kitab pertama Samuel bab 24 ayat 3 sampai 21. Bacaan hari ini memberitahukan kepada kita semua bahwa Yesus menetapkan 12 orang yang dipilih dari orang-orang yang mengikutinya untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai para murid atau para rasul yang bersaksi dan memberitakan Injil. Rasul Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dan posisinya digantikan oleh Matias. Kesaksian dan pemberitaan Injil oleh para rasul ini sesuai dengan pesan Yesus kepada para rasul di Markus bab 16 ayat 15. "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Pemberitaan Injil ini berlanjut oleh penerus para rasul, yaitu para uskup yang dipimpin oleh Paus yang adalah uskup Roma, sampai kepada saya dan Anda sekarang dan yang akan datang, sehingga dapat mengetahui dan mengenal Yesus. Dari bacaan pertama, saya belajar sikap Daud yang patut ditiru terhadap Raja Saul yang iri hati kepadanya. Raja Saul mengejar dan berusaha berkali-kali untuk membunuh Daud, namun Daud yang sudah diurapi menjadi Raja Israel menggantikan Saul tidak menuntut haknya, tetap hormat, berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah serta menyebut Saul ayahku. Daud menyerahkan perkaranya dengan Saul kepada Tuhan. Sikap Daud tersebut malah membuat Saul memberkati Daud. Saya belajar bahwa iri hati semaksimal mungkin perlu dibuang dan dihindari karena merugikan diri sendiri, seperti contoh Raja Saul yang tidak tenang, gelisah dan berbuat jahat kepada yang lain. Marilah kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu untuk selama-lamanya.
Seringkali kami iri hati kepada orang lain, menganggap mereka lebih diperhatikan, lebih disayang, lebih cepat naik jabatan, lebih ganteng, lebih makmur, lebih beruntung, dan lebih-lebih lainnya. Dan membuat kami sensitif, berusaha menjelekannya, menjatuhkannya, merugikannya, dan hal-hal lainnya, sehingga diri kami tidak tenang, susah tidur, gelisah, dan emosi serta berbuat dosa. Semua kelebihan-kelebihan diri sendiri tidak terlihat, kebaikan-kebaikan orang lain hilang, dan berkat-berkat-Mu dianggap terlalu sedikit. Padahal ada orang lain yang menganggap kami lebih beruntung, lebih mendapat berkat, dan lebih-lebih lainnya. Kami mohon agar kami ditarik kembali ke jalan-Mu, sadar dan keluar dari iri hati itu, sehingga dapat melihat sekitar dengan benar, memiliki rasa syukur dan terima kasih kepadamu dan sesama kami, serta menjadi saksi-saksi-Mu mewartakan Injil. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Tuhan dan Pentara kami. Amin. Berkah dalam. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah turut serta membaca bacaan hari ini dan juga mendengarkan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.